Mazmur 42 ayat 2 dan ayat 3. Saya baca firman Tuhan. Mazmur 42 ayat 2 dan 3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Puji Tuhan, saudara. Ayat ini berkata, seperti rusa yang rindu, ya, rindu air. Mazmur 42 ayat 2 dan 3 ini, ayat-ayat ini ditulis dari kumpulan nyanyian Bani Korah yang isinya berupa ungkapan hati yang sangat rindu kepada Allah. Ungkapan hati yang sangat rindu kepada Allah. Kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, ditulis di situ bahwa ada saatnya Daud merasa tertekan. Ya, mengapa tertekan jiwaku? Karena dia sangat merindukan, dia rindu untuk terus berada di hadirat Tuhan. Nah, saudara, kerinduan ini digambarkan seperti seekor rusa jantan merindukan sungai, ya. Seekor jantan rusa seperti seekor rusa jantan merindukan sungai. Yang pertama, karena sudah jauh berlari, jadi atau sudah jauh berjalan, sudah kecapean. Kalau biasa suami saya jalan pagi tidak lari, tapi pulang di rumah pasti akan dicari air, ya. Jadi kerinduan ini disebabkan karena sudah jauh berlari. Dan yang kedua, rumput-rumput hijau telah menjadi hangus akibat panas terik. Itu kerinduan yang digambarkan seperti ini. Sudah jauh berlari, atau dikatakan di sini rumput-rumput hijau sudah menjadi kering. Saudara, dulu waktu kami masih di Sulawesi Tengah, kami tinggal di pinggir danau. Jadi kalau musim panas itu air surut sampai 1-2 kilo. Jadi biasanya orang pakai untuk belajar mobil, dan di depan tempat tinggal kami ada gunung, ada rumput-rumput hijau. Di situ memang ada banyak rusa. Tapi pada waktu musim panas, daun-daun sudah menjadi kering, itu rusa-rusa itu berusaha turun sampai di danau mereka minum. Mereka tidak takut resiko apa yang akan terjadi. Dan memang akhirnya rusa yang berani turun dari gunung dan ke danau itu ditembak, ya, dijadikan sate oleh salah satu jemaat, ya. Itu menyatakan kerinduan karena rumput-rumput hijau telah menjadi, apapun resikonya, pasti si rusa ini akan berusaha cari. Dia tahu di sana ada air, dia berusaha ke sana walaupun dia harus mati. Nah, arti kata rindu, saya baca arti kata rindu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada 3 pengertian kata rindu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama, sangat ingin dan berharap benar terhadap sesuatu. Sangat ingin dan berharap benar terhadap sesuatu. Mungkin saya bisa kasih contoh begini, ya. Ini contoh aja. Satu kali saya duduk dengan sestoja, dan saya mulai lihat, aduh, tasnya sestoja ini mahal. Saya jadi suka, ya. Saya bilang begini, sestoja, tasnya beli di mana? Sestoja bilang, dulu waktu saya ke London. Tahu, ya. Tapi karena saya suka sekali tas itu, saya bilang begini sama sestoja, nanti kalau mau ke London lagi saya titip uang, ya, belikan saya tas seperti tas ini. Itu contoh, ya, tentang sangat
ingin dan berharap benar terhadap sesuatu. Ya, pada waktu saya lihat, bagus sekali. Saya berharap benar, satu waktu saya akan memiliki tas itu. Jadi saya bilang begini, sesuatu nanti kalau mau ke London saya titip uang ya, belikan saya tas seperti tas yang saya ingini, yang saya lihat saat ini. Itu pengertian pertama, sangat ingin dan berharap benar terhadap sesuatu. Nah, pengertian yang kedua menurut Kamus Bahasa Indonesia, ngidam. Ngidam, saudara, tentang kata rindu ini, ngidam. Ibu-ibu yang pernah ngidam tahu itu, saya tidak ngidam ya. Mungkin ada bapak-bapak juga. Ada saudara, ada seorang bapak cerita begini kepada saya tentang istrinya ngidam macam-macam, ngidam macam-macam. Dia bilang, tapi saya enggak ngidam. Katanya satu waktu tengah malam istrinya minta makan tinutuan. Tengah malam kan biasanya kalau makan tinutuan itu jam 9 pagi ya sampai jam 10 atau sore, tapi ini tengah malam. Jadi karena bapak ini bilang begini, aduh tengah malam, dia bilang tidak, mesti cari katanya. Saking jengkelnya si bapak ini, dia bawa ibunya putar. Coba lihat, semua ditutup. Cuma ada kafe-kafe. Coba cari di mana lagi. Sampai 1 jam muter-muter, tidak ketemu orang jual tinutuan. Tapi ibu ini ngidam, kerinduannya untuk makan tinutuan. Sampai di rumah cari sayur yang ada di kulkas, masak tengah malam, dan kemudian dia merasa puas. Ini kerinduan. Pengertian yang kedua tentang kerinduan bagaikan orang ngidam. Dia tidak peduli malam, siang, malam, pagi. Kalau dia mau suka sesuatu, dia usahakan cari sampai dapat. Nah, yang ketiga, saudara, pengertian yang ketiga tentang rindu, merasa ingin sekali ketemu. Rindu, lusa sekali baru dapat saudara yang ada di mana. Satu waktu saya cerita kepada saudara tentang, saya berikan contoh tentang merasa ingin sekali ketemu. Saya punya sepupu waktu kami masih kecil sampai remaja, dan dia tinggal di Manado, saya tinggal di kampung di Sonder. Tetapi saudara, setiap minggu karena dia absen, hari Jumat dia sudah ke tempat saya, terus dia sabat di Sonder, hari Minggu dia gereja dengan saya, kemudian hari Senin pulang. Tiba-tiba waktu kami sudah menikah, sudah pisah. Dia sudah ke Jakarta dan kemudian dia sudah ke Amerika, dan saya tetap di Sulawesi Tengah. Dan satu waktu kami sudah ada di Jakarta, saya dengar kepada sepupu saya, pendeta Donald Sendo, dia bilang begini, Ben, itu Tinso ada di Jakarta. Saya, masa? Dia bilang, iya, saya suka sekali ketemu. Jadi dia kasih nomor telepon saya telepon sepupu saya, dan kemudian dia datang di Bekasi, kami makan sama-sama, puas selesai. Karena kerinduan itu tercapai, kerinduan untuk ketemu dengan Tuhan. Saudara, kata rindu ini biasa kita ucapkan, bahkan kita nyanyikan. Ada lagu dulu, ku rindu kau. Tapi kerinduan kita kepada Allah bukan hanya sekedar kita menyanyi, kita menyembah, kita bilang Tuhan, aku rindu kepada. Bukan hanya sekedar waktu kita mau tidur kita bilang aku rindu Tuhan. Tetapi kerinduan itu harus diwujud nyatakan di dalam sepak terjang kehidupan kita. Dalam situasi apapun, tidak akan ada yang menghalangi kita untuk membuktikan kerinduan kita kepada Allah. Seperti apa yang kita lakukan pada saat ini. Saudara, di Tangerang PSBB ditambah lagi sampai tanggal 26. Tidak bisa keluar lagi, tidak bisa keluar. Tapi bukan berarti itu membatasi kita untuk menyatakan kerinduan kita kepada Allah. Terbukti
kita datang di sini pada siang hari, ya. Bukan hanya sekedar kita bilang kepada suami saya, "Aduh, saya rindu Tuhan. Mari kita menyanyi, saya rindu Tuhan." Bukan. Tapi itu harus dibuktikan dengan sikap hidup kita, dengan sepak terjang kita, bahwa kita adalah orang-orang yang rindu kepada Tuhan. Seperti arti kerinduan yang saya sudah sampaikan. Orang yang ngidam tinutuan tengah malam, cari, akhirnya ketemu walaupun itu. Saudara, di dalam Alkitab ada contoh tentang seorang perempuan yang punya kerinduan yang sangat dalam kepada Tuhan. Dia tidak peduli apa yang dia hadapi, dia tidak peduli masalah yang dia hadapi, dia tetap maju sampai kemudian dia ketemu dengan Tuhan. Kita lihat di dalam Matius pasalnya yang ke-15. Ayat ini adalah ayat-ayat umum yang kita sudah baca, dan kita sudah hafal lagi cerita ini. Di dalam Matius pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-21 sampai ayat 28, saya baca ayat-ayat ini, saudara. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, Engkau, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, saudara, kita akan lihat cerita ini tentang perempuan Kanaan yang percaya. Saya memberikan gambaran tentang bagaimana kerinduan perempuan ini untuk bertemu dengan Yesus. Dalam ayatnya yang ke-21 dan 22 dikatakan bahwa dia adalah seorang perempuan yang non-Yahudi, orang asing, ya, yang harap untuk ketemu dengan Yesus. Tetapi kemudian kita lihat di sini, si perempuan ini tidak peduli perbedaan itu. Ya, kamu orang Yahudi, saya non-Yahudi. Ya. Kita akan lihat di sini bagaimana kerinduannya untuk ketemu dengan Yesus. Dia terobosi perbedaan itu. Walaupun di dalam ayat-ayat selanjutnya dikatakan sebenarnya tidak bisa sama sekali untuk dia ketemu dengan Yesus, karena dia non-Yahudi. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi, saudara, kalau ada seorang non-Yahudi di depan gereja itu, kemudian ketuk-ketuk pintu, mohon dibukakan, karena tidak dibukakan pintu, dia mulai teriak-teriak, "Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong." Dan orang banyak di luar, saudara tahu apa yang akan terjadi. FPI akan kepung gereja ini dan tarik si perempuan itu. Kenapa kamu mau datang di tempat seperti ini? Nah, gambaran ini adalah tentang perempuan itu. Dia tidak peduli resiko apapun yang dia hadapi, dia akan terima. Dia maju terus, dia terobosi perbedaan itu. Dan di dalam ayat 23 kita lihat, dalam ayatnya yang ke-23 bagiannya, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab dia. Saudara, perempuan ini diabaikan. Bukan saja
tidak mau menjawab, tapi dikatakan ayat selanjutnya, murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Dia itu sangat direndahkan. Apalagi saudara, dalam ayat selanjutnya dikatakan bahwa si perempuan ini bukan cuma diabaikan, tetapi perempuan ini mengalami penolakan yang cukup parah. Bukan cuma diabaikan, mengalami penolakan yang cukup parah, kemudian dia direndahkan serendah-rendahnya, ya, sampai kemudian dia disamakan dengan anjing. Dia tidak peduli dengan apa yang dia alami itu. Dia terus terobosi perbedaan itu. Dia terus teriak, Tuhan tolonglah aku. Saudara, ini satu gambaran tentang kerinduan yang bukan hanya menyanyi, ku rindu kau Tuhan. Tapi ada tindak lanjut dari ucapan kerinduan itu, dan sepak terjang dibuktikan bagaimana dia datang, dia minta tolong, walaupun dia diusir, dia tidak peduli. Dia tidak kecewa dan dia tidak tawar. Saudara, orang yang kecewa, orang yang tawar hati itu kadang-kadang saudara ngomong macam-macam. Saudara mungkin ada teman kecewa kepada majelis wilayah yang mungkin tidak dapat sembako, kecewa kepada majelis daerah, atau kecewa karena tidak terpilih. Banyak ya, ngomong-ngomong macam-macam. Dulu di tempat pelayanan kami di Serpong, di Serpong ada doa dari setengah 12 siang sampai jam 1. Jadi pengkhotbah selalu diingatkan ibadah itu berakhir jam 1, tidak boleh lewat, karena ada orang-orang yang kerja di sekitar yang suka ikut doa. Jadi jam untuk mereka makan mereka pakai datang beribadah. Jadi setelah jam 1 mereka harus keluar dan mereka harus kerja. Satu waktu ada seorang hamba Tuhan yang ditugaskan untuk melayani firman Tuhan. Jadi sudah diingatkan bahwa kebaktian berakhir jam 1. Tapi si hamba Tuhan ini tidak peduli, dia sudah asik berkhotbah sudah jam 1. Jadi ada teman hamba Tuhan yang bilang begini, jam. Dia bilang, kapan lagi? Maksudnya kapan lagi dikasih kesempatan? Akhirnya saudara, setelah selesai ibadah kan kita makan bersama. Jadi teman-teman, kamu ini nggak tahu jam? Karena itu pendeta itu di daerah Bogor. Kamu ini nggak tahu jam? Dia bilang, kapan lagi Om Didi mau kasih kesempatan saya? Katanya, mumpung dikasih kesempatan, bukan cuma terlambat 5 menit, bukan cuma 10 menit, sampai setengah jam. Sudah banyak sekali, dia tidak peduli biar orang bilang, jam, ingat jam. Nah saudara, sampai di habis makan, dia bilang begini, besok itu kamu sama ini. Karena orang ngadu, dia bilang begini, mulai minggu depan saya tidak akan datang lagi di ibadah sini. Itu karena kecewa, tawar hati saudara. Nah firman Tuhan berkata di dalam Matius 11 ayat 6, berbahagialah orang yang tidak kecewa. Bahkan di dalam Amsal Soliman 24 ayatnya yang ke-10 berkata begini, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Saudara, masa kesesakan seperti yang kita alami ini, kita butuh kekuatan ekstra. Bahkan kita dikatakan orang yang menang lebih dari pemenang. Tetapi kalau kita kecewa pada masa kesesakan seperti ini, kita tidak akan mengalami kemenangan. Karena kita butuh kekuatan ekstra. Kalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka
Padahal pada masa kesesakan seperti ini kita butuh kekuatan ekstra, harus kuat, ya, harus makan banyak, ya, harus minum temulawak, harus minum boraka, kunyit, imun harus bagus katanya. Tapi kalau kita sudah tawar hati pasti ngapain minum boraka, ngapain minum salimbaka. Iya. Nah saudara, memang kalau orang tawar hati itu banyak macam-macam yang dia coba kita lihat di dalam Bilangan pasalnya yang ke-14. Bilangan pasalnya yang ke-14. Saya baca mulai ayat 1 atau mulai ayat 32 pasal 13. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka seperti kaca. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulanglah ke Mesir. Saudara, ini orang yang kecewa. 12 pengintai diutus mengintai tanah Kanaan, yang 10 datang membawa berita yang mengecewakan. Iya, memang di sana air madu banyak, tetapi di sana ada orang-orang enak, orang-orang besar-besar yang makan orang dan sebagainya. Saudara, umat Tuhan menjadi kecewa. Mereka berteriak-teriak, menangis dan berkata kepada Musa, kenapa kami dibawa ke tempat ini? Biasanya kami mati di Mesir dan sebagainya. Bersungut-sungut, itu ciri khas orang yang khawatir, yang kecewa. Bersungut-sungut. Bukan saja saudara, mereka bilang lebih baik orang cari gembala lain, cari pemimpin yang lain. Itu akibat tawar hati, tidak memiliki kerinduan yang sangat dalam untuk bertemu dengan Yesus, untuk ada di hadirat Tuhan. Kecewa, tawar hati, bersungut-sungut. Umat Tuhan bilang lebih baik orang pulang saja di Mesir. Kita pulang saja ke Mesir. Kenapa kita harus mati di sini? Mereka marah kepada Musa dan mereka bilang lebih baik kita cari Tuhan. Itu orang yang tawar hati, tidak memiliki kerinduan yang sungguh kepada Tuhan. Padahal mungkin di jalan mereka menyanyi, ku rindu kau, rindu kau. Pada waktu ada masalah besar datang, mereka kecewa, mereka bersungut-sungut, dan kemudian mereka menyalahkan Musa. Kadang-kala itu juga terjadi, saudara, kepada kita. Manusiawinya kalau kita kecewa. Ada saat-saat pada waktu Tuhan izinkan masalah datang di dalam kehidupan kita, kita kecewa. Tuhan, kenapa harus seperti ini Tuhan? Kenapa harus seperti ini? Nah saudara, pada 4 hari lalu, 3 hari Sabtu ya, kami menghadiri pelantikan gembala salah satu gereja di Podo Aren. Istrinya pendeta Leo Tiko Alu dilantik menjadi gembala.
Jadi pelantikan gembala itu dilaksanakan di hotel, dan kemudian ramah-ramahnya di pastor, jadi keluarga-keluarga dan mana-mana datang. Jadi waktu kami cerita tentang kehendak Tuhan, cerita tentang masalah yang sukar, cerita tentang Tuhan, cerita tentang kecewa dan sebagainya, mereka mulai susun kakak beradik dari istrinya pendeta Leo itu, Ibu Lydia. Ini semua, ini semua ada, waktu menyanyi semua ada. Ada mulai urutannya, karena katanya si istrinya pendeta Leo ini anak dari anak tiri dari Om Tewu. Mulai susun begini. Kemudian mereka mulai riwayat, ini sudah meninggal, dan sangat tragis sekali si Joyce katanya meninggal pada waktu melaksanakan pelayanan di Bitung. Dia sementara besuk jemaat-jemaat yang sakit, dia doakan orang sakit. Pada waktu dia pulang di pelabuhan, dia kena krennya, jatuh, langsung mati. Bayangkan itu kren kena kepala. Jadi saudara, apa mau dikatakan? Jadi ada adik dari Ibu Lydia bilang, jadi apa yang mau dikatakan? Banyak orang bilang begini, kenapa Tuhan tidak tolong? Kenapa Tuhan tidak tahan itu kren itu supaya tidak jatuh kepada ibu pendeta itu? Yang lain bilang begini, itulah waktunya Tuhan. Mereka bilang mereka tidak kecewa, mereka tidak tawar hati, mereka mengerti kehendak Tuhan. Kalau memang waktunya tiba, tidak ada yang bisa menghalangi. Sudah, nyatakan kerinduan kita kepada Allah tentang bagaimana sikap hati, sepak terjang kita untuk tetap bersekutu dengan Tuhan. Kita lihat lagi di dalam pembacaan tadi, di dalam ayat 23 bagian B. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Sebenarnya orang yang seharusnya membuka jalan kepada perempuan ini, karena puji Tuhan dia menerima Tuhan Yesus, tetapi orang dalam ini malahan mengusir perempuan ini. Dia ingin anak, jangan datang ke sini. Bagaimana perasaan perempuan itu? Kalau mungkin kita, ya manusiawi, kalau kita pulang dia besok orang Manado dan cuma mana yang bisa tolong Tuhan, tidak peduli dengan sindiran orang dalam. Dia tidak peduli, dia mungkin dicaci maki, dia tidak peduli, dia jalan terus, dia tidak tawar hati. Dia tahu bahwa kalau ketemu dengan Yesus itu berarti segala-galanya baik. Saya pernah mengalami pengalaman yang sudah menyakitkan sebenarnya. Waktu saya sudah terima pelayanan di Cibubur, jadi kami tinggal di Gading Serpong. Setiap kali kami pulang ibadah, kalau saya sebut nama hamba Tuhan pasti sudah semua tahu, karena dia ada di daerah sini. Dia datang di rumah, dia bilang, tante, mari kita mau lihat itu kolektor. Dia tanya saya, berapa banyak kolektor? Dia tanya, ada orang keseperpuluhan? Tidak, saya bilang, tidak ada orang keseperpuluhan. Saya bilang, jemaat di sana cuma sopir-sopir angkot dan sebagainya. Setiap berapa kali mungkin dalam satu bulan ini, setiap minggu dia datang. Habis kebaktian dia sudah, kami pulang dari Cibubur ke Serpong, dia datang, dia bilang lagi, berapa itu kolektor? Kalau begitu nanti saya pergi ke sana dan saya khotbah perpuluhan supaya mereka kasih perpuluhan. Saya bilang, kasihan. Dalam hati saya begini, tidak usah. Saya cuma melayani. Berkat itu, walaupun tidak di pelayanan saya, pasti ada berkat di tempat lain yang Tuhan akan kirim kepada kami dan mencukupkan semua kebutuhan. Dan tiba-tiba hamba Tuhan itu tidak ada lagi. Saudara, saya bilang begini, aduh kemana ini hamba Tuhan ini? Katanya dia dekat dengan MP, dia ini. Kenapa saya, saudara, yang sebenarnya orang dalam sepertinya,
orang dalam yang harus kasih kuat. Tante, semangat ya tante. Biar ada kolektor, semangat ya tante. Tapi itu tidak. Dia membuat saya tawar hati, tetapi saya tidak tawar hati. Saya maju terus, saya bilang, apa guna ya saya menyanyi ku rindu kau Tuhan, dan saya yakin kalau puluhan tahun saya melayani, saya dicukupkan kebutuhan ya. Tidak mungkin Tuhan membiarkan saya. Akhirnya hamba Tuhan itu karena ada masalah, ada kasus, dia datang lagi saudara, dan akhirnya dia bilang begini, setelah dia ada lagi, tante masih di Cibubur. Iya, kenapa? Tidak coba. Cuma begitu lagi tuh kolektor. Jadi pelayanannya diukur dengan berapa banyak itu kolektor. Saudara, sebenarnya saya bisa saja tawar, tapi tidak. Saya yakin dan saya percaya Tuhan yang panggil saya dalam pelayanan, Tuhan tidak akan membiarkan. Dan betul saudara, saya senang sekali walaupun pelayanan itu kecil, berada di wilayah 10 ini. Ya, hamba tuh, saya bilang sama suami saya, itu hamba tuh di wilayah 10 kan, pembaik. Pembaik dan suka basket. Betul kan, Bunyong? Saya pernah kebaktian di bukan wilayah 10 ya, wilayah, saya tidak mau sebut wilayah berapa. Saya diajak Doni karena istrinya ulang tahun, bikin ulang tahun, jadi ada wilayah. Saudara, acuh ini ibu-ibu. Ya, saya kan mau SMS. Nggak ada jabat tangan, nggak ada saudara. Padahal mereka kenal. Saya cuma bilang, oh kasihan, kasihan diri saudara. Mereka seperti acuh, tapi senang sekali. Kalau saya ada di wilayah 10, saya Tuhan begitu baik. Yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Ini memang saya buktikan selama 8 tahun. Sudah 8 tahun walaupun belum ada SK-nya. Sudah 8 tahun tapi belum ada SK. Saya merasa senang. Saya merasa sukacita karena Tuhan terus membantu. Dan yang terbaik apa yang terjadi saudara di dalam ayatnya yang ke-25, kerinduannya kepada Allah, dikatakan begini. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Dia mendekat, dia berlutut, dia menyembah, dia berdoa, dia tidak mundur, dia maju terus, dia berkata, Tuhan tolonglah aku. Saudara, pada ayat selanjutnya, maka Yesus menjawab dan berkata kepada, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ini kerinduan dari perempuan. Kiranya kerinduan ini menjadi contoh dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, ya, di dalam perhimpunan, di dalam organisasi kita, mungkin kita tidak disukai, mungkin teman-teman tidak menyukai kita, tidak peduli dengan itu. Kita tetap nyatakan kasih kita kepada Tuhan, kerinduan kita kepada Tuhan. Kita tidak kecewa, kita tidak tawar hati. Kita berkata, Tuhan Yesus, tolong saya. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini dapat memberkati kita sekalian. Saya memberikan doa.